Masa terpantau terus berdatangan jelang demo 21 April 5 jam yang lalu. Pelanggaran Pemprov Kaltim ya. Ini yang paling gong. Aduh, marwah Kaltim dikeluarkan. Agus Prano 97,35% jalan di Jakarta kondisinya mantap. Hei warga Jakarta, ini serius? Jalan Jakarta mantap, pantas tidak? Selanjutnya, terpeliharanya 97,35% jalan dalam kondisi mantap. Pantai Kepulauan Seribu, Jakarta sebelah mana yang jalannya bagus, Pak? Coba tunjukin buktinya. Saya mau sampaikan kenapa masyarakat Kalimantan Barat mengidolakan KDM. Bahkan bukan hanya Kalimantan Barat, banyak tempat, banyak provinsi yang mengidolakan KDM. Karena beliau ini membangun, termasuk gubernur terbaik di Indonesia. Bang KDM ya, karena setahu saya yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja itu hanya iblis. Ya. Baru kali ini Jawa Barat punya soseni sebesar ini. Ini dia video yang gue maksud. Gila. Semua tarian ada di sini, guys. Glow in the dark. Keren loh. Gue merinding nontonnya. Terkenal sampai ke luar negeri loh. Dan menurut gue ini cuman di era-era KDM aja sih memang yang selalu budaya itu memang harus maju gitu guys. Jawa Barat kami bangkit. Wow. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat ya, dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar ya. Guys, Jabar mendunia. Bah, apalagi sih bang? Iya, ketika scroll TikTok, jadi ada sebuah festival budaya yang ada di Indonesia, yang kebetulan adanya itu di Jabar teman-teman. Nah, gue nggak tahu masuknya itu berbayar atau enggak. Pagelaran Budaya Indonesia, dan ini terkenal loh, coy. Gue reaction videonya biar lo pada matanya yang melek gitu ya. Kita juga bakal jalan-jalan keluar dari kota Jabar karena teman-teman ini lagi rame banget Kaltim. Wah, hari ini sudah mulai berdatangan para masa pendemo. Ya pada saat tag video ini banyak banget, bahkan ada yang live juga gitu teman-teman ya. Tapi ada sebuah warning dari, gue nggak ngerti entah dari Pemprovnya atau dari gimana, gue nggak ngerti deh. Ada sebuah artikel menyatakan bahwa wartawan tidak boleh meliput. Ini sebenarnya Kaltim punya siapa sih? Hah? Setahu gue Kaltim itu ya semua orang berhak untuk melihat, mendengar dan segala macamnya gitu. Bahkan lo tahu nggak sih terkait tentang kawat berduri itu? Ini viral banget. Ya. Pokoknya kita di luar Jabar banyak hal-hal yang menarik yang mau kita bahas. Kita akan fokus ke Jabar dulu seperti biasa. Kira-kira ada updatean apa aja? Karena udah dengar Bapak KDM di framing oleh beberapa media lokal. Tapi nggak masalah, itu sudah biasa. Langsung aja, tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKPN. Play. Ini buat warga Depok. Siap. Yang mau kawin di KUA, wali kotanya siapin mobil listrik. Ini mobil listrik buatan Subang. Ada pabriknya. Ini Ya, inget ya. Yang boleh kawin di sini yang kawin yang pertama. Ini kedua, jangan. Hey. Udah nih listrik nih, mobil listrik. Disiapin Oh, gratis ya? Kawinnya gratis ya. Tapi kalau udah punya bini tetap nggak boleh gratis. Harus dibiayain. Jangan udah hamil ditinggalin. Iya kan, KDM gak main-main kalau bikin kebijakan, ajakan ya kan terkait tentang mengajak anak-anak Gen Z, para pemuda-pemuda sekarang. Bukan cuma Gen Z ya, mungkin juga ada yang seumuran sama gue yang udah tuir banget gitu ya.
tapi belum nikah. Nah, kalau bahasa cowok tuh bujang lapuk. Atau mungkin duda kali ya. Duda kali ya. Buat warga Jabar tuh, kalau mau nikah di KUA sederhana, lihat ada fasilitas. Ayo hati-hati yang lewat jembatan Cirahong. Jangan berbuat yang tidak mesti, colak-colek, cubit-cubit, merusak dan Ada CCTV sejenisnya. Sekarang di situ sudah diawasi oleh CCTV loh, terkoneksi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Informasi Komunikasi, dan kepolisian. Semoga semua pihak bisa memanfaatkan jembatan Cirahong dengan baik, dan ke depan tugas saya tinggal satu lagi, menata kawasan itu agar kios-kios pedagangnya berdiri dengan rapi, dengan jajanan yang berkualitas. Hatur nuhun ya. Karena kan sekarang itu Cirahong jadi viral guys, jadi rame, banyak warga datang ke sana. Ya sekedar jalan-jalan, foto-foto, selfie, kemudian jajan juga. Kemudian kalau memang Bapak KDM ini ada rencana ingin menata kios-kios yang di sana ya, saran saya Pak, bagus kayak yang dibikin di daerah mana itu Pak, yang pedagang nanas itu Pak. Itu saya suka banget Pak, estetik banget gitu Pak. Terus pola-pola catnya walaupun sederhana, tapi menurut gue berasa kayak villa-villa yang ada di Anyer. Menurut saya sebagai warga Banten, ketika gue jalan-jalan ke sini, gue ngerasa itu kayak villa-villa yang mewah Pak. Itu keren sih Pak. Dan kembali lagi, CCTV sudah terpasang di Cirahong. Nah, pungli, Kades, udah nggak bisa. Harus semangat Bapak Kades tuh ya. Gimana caranya di sana kerjasama dengan Bapak KDM ya kan? Fasilitasnya udah semakin wow banget. Dan Cirahong beneran, gue ngeliat dari atas indah banget. Wah, indah banget, seger. Assalamualaikum, sampurasun, wejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kita tahu kalau setiap berita pasti diambil angle yang menarik biar pembacanya banyak. Walaupun angle itu kadang tidak sesuai dengan pernyataan yang saya sampaikan. Misalnya ketika menanggapi LPG, ya, maka saya memberikan pernyataan seperti ini. Pak, soal harga gas LPG yang naik gimana tanggapannya Pak? Ya, Soal harga gas LPG yang untuk dapatnya sendiri. ya pertama kan kalau LPG dari sisi kebijakan energi kan kebijakannya pemerintah pusat. Tetapi paling kita di daerah itu mendorong untuk masyarakat menggunakan juga energi yang lainnya, bukan hanya menggunakan LPG, tapi bisa menggunakan misalnya tetap kalau di daerah perkampungan banyak kayu bakarnya, pakai kayu bakar. Saya bisa mengelola kotoran sapi berubah menjadi energi, menjadi gas. Sebentar. Kayu bakar yang dimaksud dengan KDM itu bukan kayu bakar lu harus nebangin pohon juga, Sapri. Ya. Kayu bakar itu kan banyak macam ya, bener nggak? Misalnya nih, kayak ada pelepah kelapa, tau nggak? Kelapa itu kadang-kadang kan kalau udah pada kering dia pada suka jatuh. Itu kan di kampung, di tempat gue itu masih dipakai. Di sini suka ada ibu-ibu yang suka keliling ke kebun-kebun gitu, nyariin kayu-kayu yang udah kering-kering itu diambilin gitu. Kadang mereka bawa gantar. Tuh gantar nggak? Ya bambu lah, dikasih arit atasnya supaya kayu-kayu yang udah kering itu diambilin. Kelapa yang udah pada kering gitu, mereka ikat bawa pulang. Itu juga untuk menghemat gas sih. Ya, bukan berarti kayu bakar tuh dalam artian lo harus nebang kayu juga, Sapri. Jadi harus cermat juga gitu ya. Bisa sampah, bisa listrik, bisa gitu loh. Jadi memang kita harus berusaha untuk mencoba menyesuaikan dengan tingkat kemampuan kita dan kebutuhan kita. Dan saya meyakini warga Indonesia ini, warga Jawa Barat, warga yang inovatif. Bukan seperti yang ditulis Ayo Bandung. Harga tabung gas LPG non subsidi naik, KDM dorong warga beralih pakai kayu bakar atau kotoran sapi. Ya paham. Mereka clickbait supaya banyak orang mampir nonton videonya gitu, engage penaik, algoritma naik ya, seperti itulah. Ya. Kita aja nih konten kreator yang nggak punya badan hukum yang kayak gimana. Artinya cuma the real konten kreator pribadi perorangan. Kita tuh suka pakai filter gitu. Tapi kadang media justru malah kebalikannya. Gitu. Ya
biasa itu Pak. Abaikan saja Pak lah. Receh Pak. Kita tulis berita yang objektif agar masyarakat mendapat informasi yang tepat. Hatur nuhun buat teman-teman Ayo Bandung, sehat, bahagia selalu, teruslah kritis agar Sentil anjir. jurnalisme kita menjadi jurnalisme yang menarik, tetapi ingat harus objektif. Katanya ngasih bonus ya, 1 miliar ya? Basically what coach also say, I've been here a long time, Daddy also, everyone is here a long time, but this is not the culture of the class. We do this. So, our man next to me often is angry because of this, so I hope today is happy, but we have to make him happy, and we have to make the guys who support us happy. Saking inginnya Persib juara dalam 3 kali berturut-turut dan 5 kali dalam sepanjang sejarah Liga di Indonesia, Kang Asep Ara Sirait memberikan supporting bantuan 1 miliar dalam pertandingan melawan Dewa United di Banten. Hal itu dilakukan karena kecintaan beliau terhadap Persib Bandung. Untuk itu, meskipun dia menyampaikan pada saya tidak boleh diekspos, tetapi setiap kebaikan perlu saya sampaikan. Semoga supporting ini bisa menjadi spirit agar Persib menang melawan Dewa United. Walaupun dia mengatakan urusan menang dan kalah itu urusan di pertandingan, tapi supporting tak ada kaitannya dengan menang kalah dalam pertandingan. Tetapi semoga supporting ini justru menambah semangat para pemain untuk menang melawan Dewa United. Terima kasih Kang Asep Ara Sirait. Semoga rezeki yang disampaikan menjadi spirit bagi para pemain untuk terus menciptakan gol dan mempertahankan gawangnya tidak kebobolan. Oh, berarti Mang Asep itu adalah Bapak Menteri. Iya bener. Bapak Menteri yang satu ini mah, wah, yang selalu gimana sama KDM itu. Banyak belajar di sama KDM. Namanya jadi harum gara-gara sering nempel KDM. Apalagi kalau ada program-program gitu ya. Gokil lah ya, gokil. Oh, Bapak Menteri ini nggak salah, peri partner. Bapak, waduh nggak mau nyaut nih. Kayaknya curiga sama saya orang. Bapak. Ya bang. Oh, gue tahu. Orangnya itu. Oh, abang siapa? Jaga bentar. Hah? Cuma jaga bentar, orangnya lagi keluar. Nggak, abang kan kerjaan di sini kan? Enggak. Kemana? Belanja sendiri, Belanja. Oh, sini ya. Tinggalnya di sini. Sini dulu abang, jangan sembunyi, nggak apa-apa. orangnya lagi keluar. Ya sini aja sini. Sama abangnya aja mas, kurang tahu. Kenapa? Sama abangnya aja gue Keluar kemana? aku orang sih. Hah? Aku jaga bentar doang. Enggak sini. Kenapa harus sembunyi? Santai aja. Saya bukan penjahat. Kemana yang punya tambal bannya? Takut digusur kan. Belanja bentar. Ke Belanja. Kalijat. Punten ya, kebanyakan kan mohon maaf ya. Tambal ban tuh adanya di pinggir-pinggir jalan yang secara kadang-kadang nih, tapi mungkin nggak semua ya. Ya tanahnya mereka tahu sendiri lah gitu. Atau mungkin memang si abang penunggu tambal ban ini tinggal di kampung dan jarang ketemu orang dan dia baru diputusin sama ceweknya. Jadi takut gitu. Berapa lama? Kurang tahu. Nah, Mayoritas ada nomor orang yang HP-nya takut nggak? adalah sama orang yang salah, biasanya sih begitu kan. Kurang tahu tiba jaga bentar doang. Iya, kan nggak mungkin. Abang nggak tahu nomor HP-nya. Saya juga mau lewat ke Kalijati, nanti bisa ketemu di jalan, usah telepon. Kenapa takut banget? Saya kan bukan penjahat. Ya udah, sini. Masa abang nggak menghargain saya? Padahal pasti Sini. dapat duit kalau dia mau ngobrol gitu. Bang, sini bang. Sama abangnya aja. Udah, hidup harus saling menghargai. Tahu. Tahu kan. Iya kan? Si abangnya.
Ya kenapa mesti takut? Bang, sini. Ada yang ditakuti dari saya apa, Bang? Ada ya orang model begini ya. Setahu gue orang-orang Sumatera, orang Medan, orang Batak itu orang berani betul nggak? Ya kan paling berani. Tapi ini beda ini. Kenapa ini? Kau punya salah apa lah? Kau sampai takut sama KDM lah ya? Macam mana pula kau lah? Bukan, saya nanya. Yang ditakuti dari saya apa? Nggak ada, kalau nggak ada sini. Salaman sini. Ngomong nggak ada tapi nyumput. Sini salaman. Udah, kenapa mesti takut sini? Kenapa mesti takut? Abang namanya siapa? Yang ini nomornya. Bukan, abang namanya siapa? Tahu sih, Pak. Enggak, saya nanya. Sini dulu, nggak boleh begitu. Hidup harus saling menghargai. Tahu. Saya nanya abang aja susah. Sini, nama abang siapa? Dul Afrizan. Dun Afrizan, marganya apa? Siom. Si Hombing. Tinggalnya di mana? Lebak Siom. Di? Lebak Siom. Apalagi tinggalnya Lebak Siu loh. Saya kan tinggal di situ. Kenapa abang takut sama saya? Saya pernah buat jahat sama abang? Kenapa takut sama saya? Trauma dia pak. Masa abangnya kenal saya? Trauma lu ya, pernah digerebek lu ya. Ini berapa hari kerja, Bu? 120 hari, Pak. Berarti selesainya nanti tanggal 7 Agustus. 7 Agustus. Selesai. Yang tanggal 17 Agustus sudah rapi ya. Penataan itu ya. Gambarnya kan sudah diekspos kemarin kan, Bu. Ya, sama Bapak. Anggarannya anggaran efisien dari saya itu anggarannya. Jangan marah kalau saya temukan anggaran inefisien di tempat lain. Nih, standar kerja kayak di Singapura. Sampai bersih bannya, nggak boleh ngotorin jalan. Ini dari sini berapa? Sekitar 12 sampai 17 meter. 17 meter, luas lah. Nanti lurus ke situ kan. Jadi mengambil sebagian tanah dari situ. Jadi tukeran. Jadi yang jalan di Ponorogo di sana dipakai halaman gedung sate. Ini yang tanahnya digunakan untuk jalan pengganti jalan di Ponorogo. Jadi jalannya tetap berfungsi, melingkar. Bahkan lebih indah nanti karena jalannya melingkari areal halaman gedung sate. Gitu. Makanya tamannya harus bagus. Ini Bandung, Bu. Siapa? Tidur Pak, ada orangnya Pak. Hah? Banyak ah. Ada orangnya Pak. Punten. Kurang mana? Ya Allah. Ya harapan gedung sate Iro. Kurang mana? Hah? Di dia kernaon. Kota Bandung, ibu kota Priangan ya teh. Angkatan. Angkot. Oh, tingali. Tuh tingali kopiuna bagus dengan kata siap Bapak Kota Bandung, lihat ini. Bandung Pak sekarang menurut Bapak udah bersih belum? Ya kita selalu berusaha untuk dan ketinggali gebrakan aja. Bapak bareng gerakannya. Saya yang jalan provinsi sampai ke Hasan Sadikin, nanti sampai ke sini Gedung Sate. Bapak yang jalan kota jangan pelat. Oh siapa? Pokoknya trotoar harus bersih, nggak boleh ada pedagang sembarangan. Tidak boleh seperti ini. Siap. Ini ibu kota Priangan, Pak. Halo Bandung, Pak. Siap, dilaksanakan. Oh. Gila sampahnya. Bagaimana Pak Kasat? Siap, Pak. Dibersihkan, Pak. Oh, dibersihkan. Siap. Panggil anak buahnya sama lingkungan hidupnya yang punya tanggung jawab nyapu di sini siapa? Siapa? Manor ayah, digaji. Oh, siap. Kepala dinas ayah, Kasat Pol PP ayah. Siap, dilaksanakan, Pak. Yang sepatu dinas jangan sampai kalah sama Senat Jepit. Sepatu dinas kalah sama yang pakai sendal jepit. Telak. Iya, betul. Pak, tuh Kasat Pol PP harus tegas. Bagaimana kata Ibu? Siap. Siap Pak Bali. Pak Bali. Aing gubernur siap deh. Siap kota. Siap kerja dilaksanakan. Masa ya tempat gedung sate depannya kotor kayak gitu, kumuh. Ya Allah ya Gusti. Ini wali kota Bandungnya nggak pernah, wali kota sama bupatinya nggak pernah ini kali ya. Ngantor doang gitu. Ya, sibuk ya, sampai sampah numpuk kayak gitu. Baru kali ini Jawa Barat punya saus ini sebesar ini. Ini dia video yang gue maksud. Gila. Semua tarian ada di sini, guys.
Glow in the dark. Keren loh. Ini keren loh. Ini terkenal loh. Gue merinding nontonnya. Terkenal sampai ke luar negeri loh. Dan menurut gue ini cuman di era-era KDM aja sih memang yang selalu budaya itu memang harus maju gitu guys ya. Jawa Barat kami bangkit. Wow. Ini geger loh ini. Penontonnya banyak bule-bule asing nih. Salut gue. Belasan tahun lamanya bangunan sekolah ini mangkrak tanpa solusi. Bahkan kala itu keluhan guru dan siswa pun seakan buntu nyaris tak pernah didengar. Dan lihat ketika keluhan itu nyampe ke telinga Kang Dedi, dengan cepat bangunan kumuh itu diratakan untuk diganti dengan bangunan sekolah baru. Menjadi bukti kecekatan Kang Dedi dalam memberikan solusi hingga serius dalam menata kualitas infrastruktur pendidikan. Jadi era dulu tuh sudah dikeluhkan ternyata sama guru-gurunya langsung, tetapi tidak pernah direspon sama RK. Lu bayangin 11 tahun mangkrak dibiarin aja. Tapi di era KDM, satu video langsung mengubah segalanya. Kemarin videonya viral, hari ini disetit, besoknya dihantam itu bangunan. Diratain dan sekarang sudah mulai proses pembangunan. Denger-denger dia mau nyalon lagi. Kalau masih ada videonya gue tayangin ya. Di Jawa Barat mah nggak mulai kampanye barudak. Jadi di Jawa Barat mah sudah mulai kampanye. Nah ini videonya guys. Ormas digandeng. Aduh, ampun. Lain ari cek aing teh tim sukses nah hungkul anu geus naon kampanye teh efek mah bapak lagi geus mulai kampanye barudak geus mulai ngonten. Di sini videonya ada RK ya, di sini didampingi, kalau nggak salah nih, mohon maaf nih kalau tidak salah, kalau udah pakai seragam ini kan pemuda Pancasila setahu gue gitu ya. Ya kalau di KDM kan ormas, mohon maaf ya, minggir-minggir gitu loh gitu. Kalau di eranya dia dulu mah kan digandeng, ormas-ormas pasti digandeng sama dia gitu ya. Berat. Jangan dijabar saran gue gitu ya. Ya, tapi kalau cuman di Bandung-Bandung doang sih sebodoh ya gitu ya. Gue penasaran sama komentar netizen dong. Walaupun Bapak Aing jadi presiden, bagi saya mah teh hayang milih RK jadi gubernur naon we gawena. Upami KDM tuh jadi presiden, orang mah pariwih deui we jadi gubernur Jabar cenah. Kalaupun nggak jadi presiden KDM, udah mendingan jadi gubernur Jabar aja ya. Gua setuju sih 2 periode. Comeback RK tahun 2029. Hidup cangcut. Izin saya cuma baca komentar. Terima kasih semuanya warga Jabar yang dukung KDM, saya warga Banten dukung KDM. Jadi info isu yang gue dapatkan, gebrakan untuk 2029 itu udah mulai dari sekarang guys. Per habis lebaran kemarin itu sudah mulai Pengurus Nasdem sebut KDM sibuk konten saat KDM izin pamit pulang duluan. Oke. Saya yakin keluarga di Nasdem akan melakukan yang terbaik. Wilujeng. Ya Pak Gubernur mah ada kieu ya, sibuk rupina mah. Duka sibuk ngonten gitu kan itu tuh. Oh, yes. Nasdem ya? Bade ngadamel acara. Enggak wilujeng angkat Pak Gubernur. Saya yakin. Jadi di sebuah forum Nasdem ya, KDM ini datang sebagai tamu. Kemudian mungkin acara memang belum kelar, giliran Bapak ini yang ngomong, ya mungkin anggota dari Nasdem, kemudian KDM ini pamit secara baik-baik karena kesibukannya juga banyak ya. Ya kesibukan kerjanya kan banyak, gubernur loh ya. Bukan wali kota, gubernur loh coy gitu. Tiba-tiba orang ini, wah KDM katanya lagi sibuk konten katanya gitu. Iya, kerja sambil konten Pak. Bagus Pak gitu. Nasdem udah syukur gubernurnya datang, menghargai, ngomongnya begitu. Kadang-kadang gitu gue mau bingung ya, ampun ya. Lucu tau Pak, besok Pak saran saya Bapak KDM, kalau ada undang-undangan partai jangan suka datang Pak. Lebih baik ngonten sambil kerja daripada duduk aja nunggu gaji buta, mampus. Bapak pembicara masih sibuk ngomong sana sini akan melakukan yang terbaik, tapi Bapak Aing mah udah sibuk ngonten dapat cuan demi untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ya kerja sambil ngonten, semuanya serba dapat begitu ya. Dirujak anjir.
Iya Pak, udah Pak, kalau besok ada undangan-undangan, apalagi dari Nasdem, jangan datang Pak. Ngomongnya. Bang KDM, ya, Anda itu gubernur konten, ya, gubernur yang sibuk ngonten. Begitu kritik orang-orang yang kepanasan, ya. Kepanasan bukan karena kebanyakan makan cabai, ya, tetapi kebanyakan melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang KDM, ya. Saya seringkali kaget, ya, karena setahu saya yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja itu hanya iblis, ya. Tetapi kalau ada orang-orang yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja, ya kayaknya mirip-mirip iblis dan kawan-kawan, kira-kira begitu. Tar, orang yang lagi kerja ya fokus lah ya, apalagi banyak kebaikan yang beliau lakukan, bukan tebarkan ya, beliau lakukan setiap hari, every day. Nothing, dia nggak peduli dengan kondisi dia, Bapak KDM itu lagi sakit atau apa, ya, puasa, jalan terus, kerja terus, dan dia selalu melakukan kebaikan. Ketika dia sidak di lapangan, dia selalu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat kecil gitu ya. Sedangkan orang yang masih nyinyirin itu adalah kawan-kawannya apa Bang? Iblis ya Bang ya? Dia memang berkonten, ya. Yes. Dan dia mengeksplor seluruh aktivitasnya sebagai gubernur. Dan ini baru dilakukan. Oh bukan, sudah dilakukan sejak lama sebelum menjadi gubernur. Satu hal yang kita harus garis bawahi adalah dia berkonten pada hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Langsung Anda bisa perhatikan tuh, nolong rakyat miskin, obati orang yang berobat, ya, orang susah diobatin, rakyat yang miskin dikasih uang, dikasih pertolongan, anak-anak yang tidak sekolah disekolahkan, anak-anak yang tidak punya orang tua dikumpulkan, dijadikan orang tua asuhnya. Jadi menyangkut ini adalah manfaat yang kita lihat, ya. Dia bukan ngonten cari duit, tapi justru dia ngonten dapat duit, dibagikan kepada orang. Anda lihat, setiap dia ke lapangan mendapatkan sebuah persoalan, langsung dia mengambil solusi, mengambil sikap. Setidaknya orang yang mendapati masalah itu bertemu dengan dia lega karena ada sesuatu yang didapatkan. Solusi lah, jalan keluar lah, ketenangan lah. Itu yang membuat KDM luar biasa. Merinding gua anjir. Sebagai pemimpin, manusia tidak sempurna. Ada juga kekurangan-kekurangan. Namanya juga manusia. Tetapi saya salut. Bahkan seorang Benny Wenda, ya, seorang ketua pergerakan Papua Merdeka, itu naruh respek kepada KDM. Bayangin aja, Benny Wenda. Dia mengatakan kalau Republik ini dipimpin oleh Deddy Mulyadi sebagai presiden, Papua nggak usah merdeka, kata dia. Bayangin aja, daripada punya pejabat yang banyak di Republik ini, ya, gubernur begitu banyak, bupati wali kota begitu banyak, ya, menteri begitu banyak, semua omong-omong. Bacot doang. Anda mau nggak keluarin duit? Orang jangan boro-boro keluarin duit. Rakyat yang sakit mau operasi aja nggak punya duit, nggak punya jaminan. Anda diam di rumah kok, Anda nggak bergerak kok. Pejabat Republik ini tuh hatinya udah mati, ya, nggak ada kepedulian. Jadi ketika ada seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, rakyat itu merasa, oh ini pemimpin yang kita cari. Karena selama ini yang dicari itu nggak ada. Ada beberapa orang yang bagus, dan ini memang harus kita dukung, ya, harus kita support, ya. Jangan kemudian orang-orang baik menjadi pemimpin kita cibiri, ya, kita tebarkan kedengkian, kita hasut orang untuk membenci mereka. Gila. Ini negara yang justru punya kelakuan yang aneh. Orang baik dihina, dicaci maki. Orang-orang pejabat-pejabat yang omong-omong pamer kemewahan, nggak kerja apa-apa, ditepuk tangani, disorakin seolah-olah ini orang hebat. Kacau semuanya. Merinding gua. Itu kan realita banget ya. Anjir. Aduh, Dorna iblis. Alia, Wagub Rano 97,35% jalan di Jakarta kondisinya mantap. Hei warga Jakarta, ini serius. Jalan Jakarta
mantap, pantas tidak? Tolong komentar ya warga Jakarta, karena kan gua nggak begitu tahu banget Jakarta. Selanjutnya, terpeliharanya 97,35% jalan dalam kondisi mantap. Pantai Kepulauan Seribu telah bebas dari abrasi. Mantap gitu ya. Meningkatkan akses pengelolaan air limbah menjadi 23,9% dengan kapasitas debit air limbah yang terolah sebesar 1.271 meter kubik per hari. Selanjutnya, meningkatnya akses air minum aman perpipaan menjadi 79,53% dengan kapasitas sebesar 22.988,3 liter per detik dan pembagian tangki air sebanyak 1.002 tangki air kepada masyarakat di wilayah bertekanan air rendah. Di beneran tuh 1.000 tangki lebih udah dibagiin ke masyarakat. Coba warga Jakarta nih, ini udah diklaim semua loh. Jalan 97,35 sekian persen mantap, 1.000 lebih tangki udah dibagiin ke masyarakat tuh. Itu tolong tuh yang perlu digaris besar itu warga Jakarta, anteng-anteng aja berarti Jakarta nih. 5 wilayah kota. Selanjutnya, terpeliharanya 97,35% jalan dalam kondisi mantap dan 7,47% rasio jalur pedestrian yang telah dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal. Oke, cukup. Gue mau baca komentar, ini komentarnya banyak banget soalnya. Jakarta sebelah mana yang jalannya bagus, Pak? Coba tunjukin buktinya. Belum apa-apa anjir. Ini adalah pilihan warga DKI Jakarta. Omonganmu nggak sesuai, Pak. Nggak ada terbukti jalan mantap. Yahoo. Jalan Cilincing masih ancur. Lobangnya ngakak lu. Komentarnya ampun. Mantap di mananya, Pak? Itu jalan dari Cawang sampai ke Pluit masih banyak yang ditambal doang, Pak. Bukan diperbaiki dengan aspal yang baru. Jalan ditambal nggak lama berlubang lagi, tambal lagi nggak lama berlubang lagi. Gimana mau dibilang mantap, Pak? Tuh kan. Yo, warga Jakartanya nih 1.244 komentar. Ini masih berjalan nih video. Gila, bener kata Mandra. Kelapa Gading jalannya jelek banget, nggak dibenerin tuh. 97% tuh dipertanyain tuh. Sama itu tuh 1.000 lebih tangki tuh dibagiin ke 5 wilayah tuh, bener nggak itu? Ya, jangan cuman diomongin tapi tangkinya mana? Coba tuh, itu masih anggarannya gede. Pak udah main ke daerah Jakarta Utara belum, Pak? Terus Bapak udah lihat jalan Glodok Kota Harmoni belum? Terus komentar warga Jakarta. Data dari mana tuh? Masih banyak jalan yang hancur dan tambalan yang buruk. Gas warga Jakarta gitu dong. Kalau bisa tuh jangan cuman komentar dong, bikin video dong. Gua mah greget nih. Maaf, dia cuma membacakan hasil laporan. Iya juga ya guys. Kalau ada yang nggak sesuai ya tanya yang ngasih laporan. Dia itu baca data sesuai nggak sama yang di lapangan. Jalan itu bagus enggaknya masyarakat yang merasakan dan yang menilai. Kalau yang menilai si Rano, jalan jelek pun akan dibilang bagus. Iya. Ngomong apa sih, Pak? Semua tak ada kenyataannya. Duh, sekelas ibu kota Jakarta APBD 90 triliun. Wow. 90 triliun itu gila gede banget loh, guys. Oke, kita masuk ke Sumatera dulu yuk. Kita ke Kalimantan dulu yuk. Ini Kalimantan Barat. Kenapa nih, Bang? Ngomong, Bang. Saya mau sampaikan kenapa masyarakat Kalimantan Barat mengidolakan KDM. Bahkan bukan hanya Kalimantan Barat, banyak tempat, banyak provinsi yang mengidolakan KDM. Karena beliau ini membangun, ya, nampak kerja nyatanya nampak. Jadi termasuk gubernur terbaik di Indonesia. Nah, gubernur terbaik. Kalau masyarakat Kalimantan Barat, kalau saya pikir wajar dia mengeluh, Pak. Ini yang ngomong bukan warga Jabar, yang ngomong adalah warga Kalimantan Barat, yang dimana di Kalimantan Barat kita tahu di sana ada pejabatnya, ada gubernurnya, ada wakilnya, betul nggak?
ya kan? Mereka menyatakan bahwa KDM adalah gubernur terbaik. Yang ngomong bukan warga Jabar. Mengakui loh maksudnya gitu. Kepada pemimpinnya, kepada pejabat daerahnya, kepada dewan dan lain sebagainya. Karena memang barang yang disampaikan adalah fakta di lapangan. Kayak saya misalnya kan menyampaikan kritikan mengenai jalan rusak yang di jalur provinsi. Saya pikir itu hak saya. Iyalah. Untuk menyampaikan kritikan dan saran. Karena kalau tidak disampaikan mungkin tempat ini tidak diketahui publik. Betul. Bahkan pejabat kita sendiri jarang melangkah ke tempat ini gitu loh. Nah itu alasannya. Kalau bicara masalah mengeluh, ya wajar kalau masyarakat mengeluh. Yang nggak bisa mengeluh itu adalah pejabat, pemimpin. Jangan mengeluh. Ih, malu bang. Ya kalau misalnya mengeluh, apa kata dunia? Nah. Gitu loh. Jadi kalau mengeluh tuh terbang punten bang ya. Kalau misalnya ada pejabat yang ngeluh, ngapain lu nyalon jadi pejabat? Lu ngabus-ngabusin duit doang. Ngapain nyalon-nyalon jadi pejabat, maju-maju ya kan, ngapain? Gue yakin banget ya, ente-ente pada semua yang menjadi pejabat di negeri ini, gue yakin banget bukan sedikit uang yang dikucurkan, betul nggak? Ngapain kalau cuman ketika duduk lo ngeluh, ketika ada warga memprotes jalannya jelek, come on, istighfar. Izin, saya ingin membantu mensuarakan suara abang bang, karena jalan di rumah dia jelek banget, jalan provinsi yang dia suarakan loh. Yang dimana itu adalah kewenangan gubernur. Tiba-tiba ngeluh, anggaran terbatas, lupa waktu lagi nyalon, lupa waktu lagi kampanye, lupa lagi statement pakai dasi, pakai jas, anggaran 2 triliun aja cukup. Ada anggaran 6 triliun, dibilang ngeluh anggaran terbatas ya bang ya? Kagak tahu malu. Izin, cari aman. Iya, ada lagi anggarannya yang segede gaban. Ya, mengklaim tuh di Jakarta tuh tadi 97,35% jalannya udah mancap. Mancap dari mana? Isi komentar netizen semua. Warga-warganya ngomong, dijelasin jalan ini masih pada jelek, hancur. Kadang-kadang gitu, kalau dikasih kenyataan fakta di lapangan pada nggak terima bang ya. Iya, respon dong, respon. Ada nih video, oke siap, respon gitu. Kita akan anggarkan, siap gitu. Sedikit-sedikit lah gitu bang ya. Nggak di aspal, minimal diuru gitu ya. Tanah loh cok Kalimantan Barat itu. Istighfar apa sih? Pedes nih gua ngomong anjir. Tuh perbatasan yang ada di Banten sampai sekarang masih bentuk tanah tuh, tolong. Izin pejabat yang di sana punya kewenangan di sana, istighfar lu. Banten sono ya. Ini ngomong tempat gua nih. Izin. Istighfar. Aman. Iya, karena masyarakat ngeluh tuh wajar, bener kata bang ini. Jalan jelek, tugas Anda tuh gimana caranya jalan baik gitu loh. Step by step lah, diapain dulu. Itu masih tanah merah itu. Sama itu, bukan cuma di Kalbar doang. Banten ini industrinya banyak loh, kagak kalah sama Jabar. Hotel-hotelnya sepanjang pantai, seabrek-abrek dari tempat gue sini. Seabrek-abrek, ajak kerjasama. Bangun jalan yuk, ajak kerjasama. Apa kek? Mereka pasti bayar pajak kan gitu, ya gak? Ampun, gue mau greget nih bang ya. Kasih paham bang ya. Woi, Kalbar. Easy. Aduh, ampun, rasain lo jadi pejabat pusing lo dikritikin netizen ya, dikritikin warganya sendiri. Kita mengeluh kepada siapa lagi kalau pemimpin udah mengeluh? Saya pikir karena saya sebagai pemilih, baik gubernur dan wakil gubernur, jadi wajar saya protes gitu loh. Saya menyampaikan aspirasi lewat kata-kata, lewat video. Karena memang kondisi yang rusak ini bukan hanya bertahun-tahun, tapi puluhan tahun, terutama di jalur Ketungau nih Pak. Ketungau. Nah, kita ini dibangunnya dalam 5 tahun sekali, entah-entah ada ya pembangunan nih. Seharusnya kan pembangunan itu bertahap. Kita paham bahwa keuangan kita ini kan terbatas, tapi dengan terbatasnya bukan berarti tidak membangun. Iya. Nah, kalau saya melihat seharusnya pemimpin kita jangan memiliki jiwa yang arogan. Iya. Karena masyarakat menyampaikan kritik karena dia telah memilih dan membantu sehingga bisa jadi pejabat. Seharusnya kan dengar Pak Gubernur Kalimantan Barat sama wakilnya, jangan arogan Anda kalau dikritik sama masyarakat. Istighfar. Izin. itu.
Nah, kalau memang tidak mampu, tidak siap, ya luas Kalimantan Barat dan jumlah keuangannya kan sudah diketahui sebelum pencalonan. Iya. Lebih baik Anda usah mencalonkan diri. Rasain gitu, lu. atau mundur saja. Mundur lebih baik. lu. Ya karena apa? Tugas pemerintah itu pasang kuping ketika masyarakat itu menyampaikan aspirasi. Pinter Cek abang ini. dulu kebenarannya. Pinter loh dia. Nah, jangan kita pasang badan arogan. Mampus Nah, itu kan bukan jiwa pemimpin. Ya, Kalimantan Barat ini saya jujur Pak sampaikan. Saya orang pedalaman asli Ketungo Hilir. Pemimpin yang baik di Kalimantan Barat cuma satu. Siapa bang? Yaitu Pak Sujiwo, Bapak Bupati Kuburaya itu. Beliau kalau dengar masukan kritikan masyarakat, bukannya menantang, tapi malah Notice minta ya, maaf atas kekurangan. sama yang kayak ada ADM ini. berarti. Nah, harusnya kan bisa malu juga dengan Pak Sujiwo ini, sekelas gubernur dan lain sebagainya. Beliau nih bupati loh, Kuburaya, bagus orangnya, luar biasa. Ini di mana nih? Di Lampung nih, di Lampung. Woi, Lampung lagi pada molor nih pejabatnya nih. Orang lihat kan, ini bangun jalan, ngecor jalan, itu bukan pakai dana pemerintah, Astagfirullah. bukan pakai dana bupati atau gubernur, tapi ini pakai dana masyarakat swadaya. Seikhlasnya. Alhamdulillah udah terkumpul 100 juta. Nah, jangan nanti kamu orang di sini charper, cari perhatian, foto-foto, sok sip. Ya seolah-olah kamu orang yang bangun jalan. Usir aja Kalau pejabatnya, kamu Bang. datang ke sini, iya. Kalau kamu orang mau datang bangun jalan. Nah, lihat, semangat Pak. Gak ada memperhatikan kita kalau bukan diri sendiri Pak. Iya. Mereka enak makan tidur, tidurnya nyak di spring bed, sofa, naik mobil Pajero, Fortuner, Alphard. Tapi orang nggak mikirin jalan kita Pak. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya. Kalau nggak kita siapa lagi? Nah, jadi buat pemerintah Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, agak bangun dikit dari tidur kamu orang ya. Jangan mentang-mentang kamu orang udah kepilih, udah jadi, sampai kamu orang lupa sama jalanan yang ada di Lampung Tengah ini. Iya, tuh kamu lihat nih. Ini bukan proyek kamu orang, bukan. Ini proyek masyarakat ini. Proyek pribadi. Iya. Betul nggak Pak? Bentar Pak. Ini bukan proyek pejabat, ini proyek masyarakat. Ya. Jangan nanti kamu orang foto-foto di sini seolah-olah mereka yang bangun. Iya. Usir Bang kalian. Iya, swadaya masyarakat ini seikhlasnya. Sebulan terkumpul 100 juta dicor. Iya. Gila lo bayangin men, 100 juta dapat berapa meter? Lumayan nggak? Jadi bayangkan kalau misalnya ada anggaran yang dikucurkan oleh Pemprov misalnya 7 miliar, 5 miliar, itu udah berapa panjang jalan yang sudah dibangun. Ini kan jalan, gua nggak ngerti ini jalan kabupaten ya, karena kewenangan bupati mungkin ya. Warga Lampung Tengah, jangan salah Bang, Banten juga punya Bang. Lihat nih gua kasih tau lo Bang. Dana pemerintah tidak, dana masyarakat, yes. Di 6 hari yang lalu nih, di mana nih? Di Lebak ya, Lebak Ruhai. Lebak Kecor. Bupati Lebak pada molor. Ngecor sendiri pakai anggaran swadaya masyarakat. Ya Allah ya Rubi, pejabat kok nggak pada amanah sih gue main. Ya ada anggaran berapa digas dulu gitu loh, dikit-dikit. Lampung, Kalbar, terus mana lagi nih? Banten. Oke, ke Kaltim mah, Kaltim. Ya Allah, durasi panjang banget tuh video. Selamat datang di Benteng Takeshi, kantor Gubernur Kaltim. Menyambut Selasa 21 April besok, sambutannya luar biasa hangat loh. Bukan pakai karpet merah, tapi kawat berduri dan tiang besi 2 meter. Saking niatnya, petugas sampai lembur malam buat ngelas kawat berduri, biar nggak rubuh didorong cinta rakyat. Plus, ada 1.897 personel gabungan siap siaga. Gila. Wah, mau nyambut aspirasi atau mau nyambut perang dunia ketiga nih? Iya ya. Ingat ya, demonya yang tertib, biar kawat dan hasil begadang bapak-bapaknya nggak mubazir. Parah, parah sumpah. Kondisi terkini kantor Gubernur Kaltim jelang aksi demo. Oke, ini pagi-pagi banget ini.
Udah mau kawat berdurinya di sepanjang temboknya tuh dielas, ditambahin jadi 2 meter, di depannya dikasih lagi kawat berduri. Edan. Parah. Astaga. Gila. Ini mau mengantisipasi demo apa mau mengantisipasi perang dunia ketiga sih? Gue bingung nih. Parah banget nih. Gusti gua mah panjang banget. Astaga. Benteng Takashi. Gila. Oh, keliling ya? Keliling. Kantor Gubernur Kaltim sudah mirip benteng dinasti. Edan. Oke, 2 jam yang lalu. Pelanggaran Pemprov Kaltim ya. Ini yang paling gong. Apa? Warga Kaltim yang demo bukan pakai gaya-gaya mahasiswa yang gimana. Lu sih, geli gua. Waduh, marwah Kaltim dikeluarkan. Kenapa ada yang rambutnya dibikin pirang gitu biar seru, kuning gitu ya? Seru Masya Allah, marwah banget. Coba ulangi. Ini demonya beda banget asli nih mah. Anjir. Marwah Kaltim di bawah-bawah. Keren. Ini waktu baru datangnya, nanti ada yang udah datangnya guys. Rame coy. Rame coy. Mahasiswa terpantau terus berdatangan jelang demo 21 April 5 jam yang lalu. Ketua DPRD Kaltim Hasan Masud tidak hadir menemui demonstrasi. Mana berani? Pasti Rudi Masud juga nggak bakal berani datang, guys. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu tidak ada, kawan-kawan. Nggak ada, nggak bakal. Orang kakaknya. Ini malah anggota DPRD yang lain yang suruh maju. Teman-teman, dipenuhi semua, dikabulkan semua, dan dijalankan semua. Sepakat? Jangan ada lagi kebijakan yang tidak berlaku. Jangan ada lagi. Kata aing
kita provinsi ini. Aksi 21 April, wartawan dilarang meliput di dalam area kantor Gubernur Kaltim. Percuma, ini era sosial media, mau dilarang kayak gimana pun juga mahasiswa, masyarakat emang di sana pada kagak punya HP. Tunggu aja. Ini gue tag video. Sebetulnya gue tag video itu dari jam 1:30. Sekarang sudah masuk jam 3:04. Ya sudah sejam setengah ini. Gue nggak kebayang nanti malam banyak video bersebaran. Ini pasti rame banget deh. Ya karena gue juga lihat ada yang banyak yang nge-live. Ini parah banget sih. Katanya Rudi Marsudi juga nggak datang guys. Ya teman-teman semua, kalau ada anggota staf ahli gubernur ya TAGPP yang kemudian menganggap bahwa masyarakat yang berdemo hari ini ya, masyarakat yang mengkritik Gubernur Kalimantan Timur, yang mengkritik Pemprov itu sebagai musuh politik, sebagai lawan politik, itu sudah jelas-jelas melenceng dari esensi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, yang berwibawa dan demokratis. Ya, apa yang disampaikan oleh Sudarno dan Bambang Wijayanto ya sebagai anggota TGUPP itu tidak mencerminkan sebagai orang yang seharusnya mewakili pemerintah. Ya, anggota TAGUPP gubernur itu kan bagian dari penyelenggara pemerintahan. Tugas mereka itu membantu gubernur, memberikan advice, memberikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh gubernur, dan mereka digaji dan dibayar oleh APBD, oleh uang rakyat. Maka dari itu, ketika mereka memposisikan bahwa masyarakat yang mengkritik itu sebagai musuh politik, sebagai lawan politik, dengan mengeluarkan statement-statement yang bernuansa insinuasi dan tuduhan serta merendahkan masyarakat, itu sebagai suatu hal yang saya pikir tidak etis dan tidak pantas disampaikan oleh anggota tim ahli gubernur Kalimantan Timur. Nah, disinilah letak ketidakmampuan dari Sudarno dan Bambang Wijayanto ya dalam menempatkan posisi mereka sebagai staf ahli gubernur Kalimantan Timur. Ya, mereka merasa bahwa mereka ini adalah tim sukses. Mereka adalah buzzer, mereka adalah pendukung Rudi Marsudi. Padahal hari ini sudah tidak ada kontestasi pilkada, teman-teman. Sudah tidak ada yang namanya tim sukses. Sudah tidak ada yang namanya calon gubernur. Yang ada itu adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh gubernur dengan masyarakatnya. Nah, masyarakatnya inilah yang kemudian merasakan, menikmati dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Ketika ada kebijakan, ada perilaku pemimpin yang tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dalam pandangan mereka, maka wajar ketika mereka mengkritik. Lain cerita misalnya ada masyarakat, ada buzzer, ada bekas tim suksesnya gubernur, ya, ada konten kreator yang kemudian punya pandangan berbeda dengan teman-teman yang mengkritik gubernur, itu tidak ada persoalan. Mereka mau menghina, mau menghujat, ya, mau mencerca teman-teman yang mengkritis ini, itu sebuah realitas, sebuah keniscayaan dalam media sosial. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya gue reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.